Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait paper yang berjudul Elliptic Curve Cryptography Base Key Management and Flexible Authentication Scheme for 5G Wireless Network. Pertumbuhan pesat Internet of Things atau IoT dan wireless sensor networks di lingkungan 5G menuntut solusi keamanan yang handal dan efisien. Kerentanan keamanan pada WSN IoT seperti serangan man-in-the-middle attack dan eavesdropping memerlukan mekanisme kriptografi yang kuat. Metode kriptografi konvensional seringkali terlalu kompleks dan boros daya untuk perangkat WSN yang sumber dayanya terbatas. Paper ini mengusulkan skema autentikasi dan pertukaran kunci yang fleksibel dan efisien berbasis elliptic curve kriptografi atau ECC untuk mengatasi tantangan keamanan di WSN IoT 5G. Tujuan presentasi ini untuk melihat implementasi dan simulasi skema tersebut, menganalisis hasil dan mendiskusikan implikasinya. Mengapa ECC? ECC dipilih karena efisiensi komputasinya yang tinggi dan keamanan yang kuat, cocok untuk perangkat WSN yang sumber dayanya terbatas. Ukuran kunci yang lebih kecil dibandingkan RSA memberikan keuntungan dalam hal bandwidth dan konsumsi daya. Skema ini diterapkan pada layer aplikasi, memastikan keamanan end-to-end komunikasi antara node sensor dan server cloud. Pada network layer, pemilihan relay node atau CFG base mempengaruhi efisiensi transmisi data dan keamanan. Node jahat dapat dideteksi dan dihindari. Parameter seperti transmission range dan channel type atau wireless medium mempengaruhi biaya transmisi data dan kualitas sinyal. Skema ini mengimplementasikan dua tingkat keamanan. Yang pertama, node level. Pemilihan relay node yang aman menggunakan context-free grammar atau CFG untuk mendeteksi dan menghindari node jahat. Yang kedua, user level. Autentikasi pengguna dan pertukaran kunci sesi yang aman menggunakan ECC. Keunggulan ECC yaitu efisiensi komputasi, keamanan yang kuat, ukuran kunci yang kompak. Parameter output ini ada 3, yaitu Data Transmission Cost dalam Mbps, yaitu biaya transmisi data per satuan waktu. Yang kedua, Computational Cost dalam satuan kbps, yaitu beban komputasi pada node sensor dan server. Yang ketiga, false positive rate, yaitu proporsi node yang salah diidentifikasi sebagai node jahat. Parameter inputnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe channel adalah wireless medium. Kedua, waktu simulasi adalah 60 detik. Kemudian, MAC type adalah 802.11. Mode traffic adalah constant bitrate atau CBR. Data rate adalah 9 megabit per second. Selanjutnya adalah transmission range, yaitu 280 meter. Selanjutnya adalah network interface type, yaitu wireless PHY. Selanjutnya adalah node density, yaitu 150 node. Dan yang terakhir, congestion protocol, yaitu CSMA-CA. Tujuan simulasi ini untuk mensimulasikan jaringan WSN IoT berbasis 5G dengan protokol keamanan ECC. Performa yang diukur adalah Data Transmission Cost dalam Mbps, Computational Cost, KBPS, dan False Positive Rate. Struktur programnya adalah sebagai berikut. Pertama, konfigurasi untuk menyimpan parameter simulasi seperti tipe channel, waktu simulasi, MAC type, dan lain-lain. Selanjutnya adalah channel untuk mengatur medium transmisi data antar node. Selanjutnya adalah node dan inisiasi node untuk membuat node dengan posisi acak dan jangkauan transmisi tertentu. Selanjutnya adalah MAC layer sebagai implementasi protokol CSMA-CA untuk menghindari tabrakan data atau collision. Selanjutnya adalah traffic generator untuk menghasilkan trafik data sesuai mode CBR dan data rate yang ditentukan. Dan yang terakhir, ECC modul untuk melakukan key agreement dan autentikasi pengguna menggunakan algoritma elliptic curve cryptography atau ECC. Alur simulasinya adalah sebagai berikut. Pertama, inisialisasi parameter dari simulation config. Selanjutnya adalah buat channel dan node berdasarkan densitas node dan jangkauan transmisi. Selanjutnya, inisialisasikan MAC layer dengan protokol CSMA-CA. Selanjutnya, generate traffic data selama durasi simulasi menggunakan mode CBR. Selanjutnya, lakukan transmisi data antar node, cek jarak jangkauan sebelum kirim. Selanjutnya, implementasikan autentikasi pengguna menggunakan ECC pada beberapa user.
Dan yang terakhir, kumpulkan data metrik evaluasi, yaitu biaya transmisi, biaya komputasional, dan false positive rate. Perbandingan grafik data transmission cost. Dari hasil simulasi, bahwa grafik stabil di angka tertentu atau konstan. Namun pada paper, grafik menunjukkan tren naik secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut analisa, penggunaan konstan bitrate atau CBR dalam simulasi mengakibatkan trafik dalam keadaan konstan. Kemudian paper mungkin menggunakan model traffic dinamis atau meningkat seiring waktu sehingga biaya transmisi naik. Perbandingan grafik computational cost dan false positive rate. Dari hasil simulasi, bahwa grafik bersifat fluktuatif tanpa pola tren naik yang jelas. Namun pada paper, tren kenaikan yang konsisten selama periode simulasi. Menurut analisa, model komputasi dan deteksi not jahat di simulasi sederhana membuat nilai acak berfluktuasi karena randomisasi nilai. Sementara, paper menggunakan model matematis terstruktur yang menghasilkan kenaikan bertahap. Kemudian, parameter threshold dan mekanisme deteksi false positif berbeda, sehingga hasil tidak linear. Simulasi jaringan WSN IoT berbasis 5G dengan metode kriptografi ECC berhasil mengintegrasikan aspek keamanan melalui key agreement dan autentikasi pengguna. Meskipun hasil simulasi menunjukkan perbedaan tren dibandingkan paper, dengan biaya transmisi data yang stabil dan fluktuasi pada biaya komputasi serta false positive rate, perbandingan ini disebabkan oleh parameter input seperti model traffic CBR yang konstan, belum diterapkannya mekanisme relay selection berbasis CFG, serta definisi metrik evaluasi yang belum sepenuhnya seragam. Dengan penyesuaian parameter simulasi, implementasi algoritma relay selection, dan standarisasi metrik evaluasi, simulasi dapat lebih merefleksikan hasil empiris dari paper tersebut secara akurat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.